Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para mahasiswa semua. Hari ini kita akan kuliah materi yang kedua, yaitu data makroekonomi. Baik, jadi di dalam mempelajari makroekonomi, kita sangat penting ya memahami data ya. Jadi bagian dari pemahaman terhadap makroekonomi itu juga sebetulnya adalah mempelajari data yang biasa dipakai oleh para ekonom makro kita. Data yang dipakai itu pada umumnya adalah data time series ya, jadi sifatnya itu data kunder ya. Nah, pada kuliah ini kita akan membahas 5 hal ya, yaitu data makroekonomi kunci, kemudian bagaimana mengukur nilai dan aktivitas ekonomi atau GDP, kemudian mengukur biaya hidup, yaitu menggunakan indeks harga konsumen, lalu menghitung tingkat pengangguran, dan terakhir kita ulas sedikit mengenai hukum Okun. Ya, jadi data makroekonomi kunci itu setidaknya ada 3 ya. 3 hal ini yaitu nomor 1 adalah GDP, Gross Domestic Product ya. Gross Domestic Product ini biasanya di dalam bahasa Indonesia diartikan atau diterjemahkan sebagai produk domestik bruto atau PDB ya. Itu adalah total penerimaan maupun total pengeluaran seluruh output barang dan jasa ya. Jadi penerimaan itu harus sama dengan pengeluaran ya. Jadi mau dihitung dengan pendekatan penerimaan atau dihitung dengan pendekatan pengeluaran, hasilnya pasti sama. Kemudian yang kedua, Consumer Price Index atau bahasa Indonesia indeks harga konsumen ya. Indeks harga konsumen ini mengukur tingkat harga secara umum ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pengangguran ya. Ini adalah bagian dari angkatan kerja yang menganggur ya. Diukur biasanya tingkat pengangguran terbuka namanya atau open unemployment rate. Jadi 3 ini yang biasanya dipergunakan sebagai data kunci dalam makroekonomi. Kemudian kita masuk satu persatu ya kepada data makro kunci tadi itu ya. Kita lihat yang pertama di sini adalah data PDB ya, produk domestik bruto untuk Indonesia ya, dengan harga konstan maupun dengan harga berlaku. Nanti kita bahas itu ya, apa harga konstan, apa harga berlaku. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya harga berlaku itu adalah harga yang memang tercatat pada tahun itu di pasar itu. Jadi misalnya produk domestik bruto Indonesia tahun 2017 itu sekitar 13.500-an ya, triliun rupiah. Ya, kemudian meningkat 14.800-an, dan tahun 2019 adalah 15.800-an triliun rupiah. Jadi itu adalah harga yang berlaku ya. Masalahnya adalah nilai rupiah di tahun 2017 misalnya dengan di 2019 itu berbeda disebabkan adanya inflasi. Nah, untuk menghilangkan dampak inflasi itu biasanya yang digunakan adalah harga konstan. Jadi GDP yang diukur dengan harga konstan itu disebut juga dengan GDP real. Nah, kalau dengan harga konstan yaitu merujuk pada tingkat harga tahun 2010, angkanya adalah seperti ini, 9.900, 10.400, dan sekitar hampir 11.000 ya. Jadi inilah PDB baik harga berlaku maupun harga konstan. Ya, di sini ada tulisan komponen, ini adalah PDB-nya ini adalah menurut PDB pengeluaran. Jadi komponen pengeluarannya itu adalah sebagai berikut 1, 2 sampai 7 ini. Kemudian kita teruskan bagaimana mengukur PDB tadi ya. Jadi sejauh ini GDP ataupun PDB itu sudah merupakan ukuran terbaik ya mengetahui keragaman ekonomi suatu negara ya. Jadi dia itu merupakan economic size atau ukuran daripada perekonomian ya, karena dia adalah nilai daripada total pendapatan dalam suatu perekonomian ya. Yang mana tadi sudah saya singgung juga sama dengan total pengeluaran setiap orang untuk barang dan jasa di suatu negara misalnya ya. Seperti di Indonesia angkanya tadi ya sebesar itu. Nah, jadi disebutlah bahwa PDB itu mengukur atau menunjukkan nilai
atau aktivitas daripada perekonomian. Ya, ini adalah yang disebut sebagai circular flow daripada perekonomian. Ya, jadi rumah tangga itu memasok tenaga kerja, kepala keluarga, mungkin juga istrinya, ya, atau kalau ada anaknya yang sudah masuk pada pasar tenaga kerja, itu bekerja di perusahaan. Jadi dia memasok input berupa tenaga kerja ke perusahaan, misalnya ke pabrik atau ke kebun dan sebagainya. Dari perusahaan menghasilkan suatu barang, kalau dia pabrik roti menghasilkan barang berupa roti misalnya ya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh rumah tangga. Jadi pembelian rumah tangga itu ya itu merupakan pengeluaran ya, pengeluaran. Di sini circular flow-nya ya, arah panahnya ke sini, pengeluaran merupakan penerimaan daripada perusahaan ya, berapa rupiah yang dibayar oleh rumah tangga tadi merupakan penerimaan daripada perusahaan. Perusahaan membayar si tenaga kerja ini kerja, dan pembayaran itu merupakan pendapatan daripada tenaga kerja atau merupakan pendapatan dari rumah tangga. Demikian seterusnya, semakin berkembang perekonomiannya, lingkaran, ini harusnya bentuknya kayak lingkaran ya, lingkaran ini akan semakin besar ya, jadi circular flow-nya makin besar, transaksi ataupun aktivitas ekonominya makin besar ya. Ini contoh kalau hanya satu perusahaan saja ya. Kalau di suatu negara perusahaannya ada sekian ribu, ya berarti agregasi, kita agregatkan sekian banyak. Dan ini juga contoh di sini, belum ada kita nilai ekspor, belum ada kita nilai impor, dan sebagainya. Tapi kalau dalam realitasnya, semua itu merupakan suatu hal yang dihitung ya untuk PDB. Nah, bagaimana menghitung PDB? Itu ada beberapa aturan ya. Pertama, menggunakan harga pasar ya untuk menghitung total nilai dari seluruh barang dan jasa. Kenapa? Karena harga itu sebetulnya merefleksikan berapa banyak barang dan jasa yang akan dibeli. Sebagai contoh, apabila harga meningkat sekian besar ya, permintaan cenderung akan turun gitu ya, sampai mencapai suatu keseimbangan lah pada harga yang sudah meningkat itu. Dan sebaliknya, kalau harga itu turun ya, permintaan itu cenderung naik. Tapi kan produsen akan tidak terlalu happy ya kalau barang itu dijual dengan harga yang demikian rendah. Akhirnya dengan tingkat harga yang ada itu, berapa yang diminta oleh konsumen, ya, berapa yang dipasok oleh produsen, itu dicari titik tengahnya sehingga mencapai keseimbangan. Ya, jadi harga pasar lah yang digunakan untuk menghitung total transaksi atau total nilai dari barang jasa yang ditransaksikan. Yang kedua, GDP, ya, itu mengukur nilai dan nilai dari barang dan jasa yang baru diproduksi, misalnya tahun 2020 ya, kita menghitung GDP tahun 2020 ya. Tidak boleh yang kita hitung itu barang dan jasa yang diproduksi tahun 2019 ya, karena itu sudah dihitung di tahun 2019-nya gitu ya. Jadi harus dihitung barang dan jasa yang memang ditransaksikan atau diproduksi atau dibeli pada tahun tersebut. Jadi barang bekas tidak dihitung karena sudah dihitung pada saat pertama sekali dia ditransaksikan. Yang ketiga, jika terdapat kelebihan produksi, kelebihan tersebut akan meningkatkan PDB apabila kelebihan tersebut dijual. Jadi misalnya tahun 2019 dihasilkan sekian banyak gadget misalnya ya, gadget. Kemudian tidak terjual semua, sebagian menjadi stok atau inventory istilahnya. Inventory ini carry over ya, dibawa ke tahun 2020, baru terjual tahun 2020. Nah, maka dia hasil penjualan itu adalah di tahun 2020 ya. Karena apa? Karena waktu dia di 2019 dia belum dihitung ya. Nah, tapi kalau dia nggak terjual ya, ya tidak menjadi perhitungan. GDP hanya menghitung nilai produk akhir ya. Jadi bukan produk antaranya yang dihitung, tapi produk akhirnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya petani menghasilkan padi, padi diolah menjadi beras. Kemudian kita mau ngitung PDB. Kalau padi kita hitung dalam perhitungan PDB, beras juga kita hitung dalam perhitungan PDB, itu berarti dihitungnya 2 kali. Ya. Itu salah, double counting. Yang kita hitung adalah berasnya. Ya. Kecuali ada orang yang langsung memakan padi itu sebagai final consumption-nya. Hampir nggak ada kan, gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah produk akhirnya. Kemudian kita teruskan,
tidak masuk di dalam perhitungan produk nasional, ya. Satu adalah produk yang diproduksi dan dikonsumsi rumah tangga yang tidak masuk ke pasar, ya. Artinya untuk konsumsi sendiri, ya. Tidak tercatat di pasar, berarti itu tidak terhitung sebagai penghitung PDB, ya. Yang kedua, barang-barang yang ilegal. Nah, namanya ilegal ya, tentu saja tidak diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak dijual di pasar, tidak mempunyai harga pasar, ya. Itu ada kan? Dia ada barangnya, misalnya servis atau jasa pemadam kebakaran. Itu kan ada ya. Kalau terjadi sesuatu kita membutuhkan jasa pemadam kebakaran. Tapi dia tidak dijual kan? Jasa pemadam kebakaran tersebut gitu. Dan juga tidak ada harganya di pasar. Tapi kita bisa sebetulnya melakukan estimasi terhadap hal tersebut, misalnya biaya yang dikeluarkan pada saat mereka menjalankan tugas atau jasanya gitu. Nah, tapi hal tersebut tidak masuk di dalam perhitungan produk nasional. Kemudian ilustrasi menghitung PDB atau GDP nominal. Umpamanya suatu negara ya perekonomiannya itu hanya menghasilkan 4 apel ya. Kemudian harga apelnya $0,5 ya. Kemudian 3 jeruk, harga jeruknya $1 ya. Jadi GDP nominal itu adalah harga apel kali jumlah apel tambah harga jeruk kali jumlah jeruk. Ya, ini karena hanya 2 komoditi saja. Kalau ada ribuan komoditi, hal yang sama dilakukan ya, sampai kita mendapatkan GDP nominal. Jadi simpel saja, 0,5 dikali 4 buah, $1 dikali 3 buah. Jadi totalnya adalah $5. Nah, ini harga $0,5 maupun harga $1 ini adalah harga pasar. Jadi harga berlaku atau harga pasar ya. GDP nominal disebutnya juga. Kemudian bagaimana menghitung GDP real ya? Tahun 2018 dan harga dasar yang digunakan. Jadi harga dasar itu adalah harga acuannya ya pada tahun dasarnya tahun 2010. Nah, tahun dasar kan 2010 ya. Jadi 17 ditambah harga jeruk tahun 2010, tahunnya tahun 2010 tadi, kali jumlah jeruk 2018. Nah, ini adalah GDP real tahun 2020 ya. Harga apel pada tahun dasar yaitu tahun 2010 kali jumlah apel yang di tahun 2020 ya. Tambah harga jeruk tahun 2010 kali jumlah jeruk 2020. Jadi kalau kita perhatikan tingkat harga yang digunakan di kedua contoh ini ada tingkat harga tahun dasar ya. Karena apa ya? Karena kita mau menghitung harga GDP pada harga konstan atau istilah lain adalah GDP real ya. Yang mana semua tingkat harga yang digunakan itu adalah pada harga dasar, pada tahun dasar ya. Dan jumlahnya lah yang kita pergunakan sesuai dengan tahunnya ya. Ini jumlah apel maupun jeruk 2018 untuk 2018. Kemudian deflator nominal dibagi GDP real ya terhadap harga output tersebut pada tahun dasar. Contoh yang tadi tahun dasarnya adalah 2010. Ini mencerminkan tingkat harga yang terjadi secara keseluruhan dalam perekonomian tersebut ya. Jadi sisi PDB ya untuk mencerminkan tingkat harga umum atau tingkat harga keseluruhan itu disebut GDP deflator ya. Kalau dari sisi konsumen itu ada hampir sama dengan ini tapi disebut dia Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana menghitung GDP atau PDB ya yang kita simbolkan dalam hal ini GDP itu Y ya dari sisi pengeluaran. Jadi ada X ini bisa negatif ya. Kalau impor lebih besar daripada ekspor, NX ini negatif. Ya. Tapi C, I, dan G ini nilainya biasanya adalah positif ya. Nah, kemudian menghitung pertumbuhan ekonomi ya. Beda ya. GDP itu atau Y itu adalah besarannya sekian triliun gitu ya. Tadi udah dikasih contoh datanya ya. Sedangkan G kecil ya. G kecil ini adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu laju perubahan daripada Y, laju perubahan daripada GDP itu. Jadi G kecil adalah YT dikurang YT min 1 ya, dibagi YT, nah, semuanya dikalikan 100%. Ya, inilah pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang kalau Anda baca media massa, mereka hanya sebut pertumbuhan. Nah, itu maksudnya pertumbuhan ekonomi ini, yaitu laju perubahan daripada GDP. Ya. GDP apa? GDP tadi adalah jumlah
C tambah I tambah G tambah net export. Ini adalah untuk sisi pengeluaran, ya, sisi pengeluaran. Bisa juga pertumbuhan pendapatan itu adalah sisi GDP itu dari sisi pendapatan, ya. Nah, ini kembali ke sini rumus pertumbuhan ekonomi ini, ya. Jadi yang namanya YT ini adalah GDP tahun T, ya. YT-1 ini adalah GDP tahun T-1. Misalnya T ini tahun 2019, ya. Maka yang YT-1 ini adalah tahun 2018, gitu, ya. Ini juga Y tahun 2018, ya. Kita perdalam lagi sedikit komponen GDP dari sisi pengeluaran tadi. Konsumsi C, ya. Ini adalah pengeluaran rumah tangga, ya. Jadi C di sini pengeluaran rumah tangga, tidak termasuk perusahaan, ya, untuk barang dan jasa. Kecuali membeli rumah baru. Nah, rumah baru itu tidak dihitung sebagai barang dan jasa di sini, tapi dia dihitung sebagai investasi, ya. Jadi pengeluaran untuk barang modal, inventory bangunan termasuk rumah baru itu dihitungnya di investasi, ya, di investasi. Jadi contohnya gini, ya, tahun 2018 misalnya ada dibangun satu rumah baru, ya. Nah, rumah baru itu dihitung sebagai investasi di sini. Tahun berikutnya, tahun 2019, ya, rumah baru itu disewakan. Jadi rumah tangga yang tinggal di situ membayar sewa terhadap rumah baru itu. Sewanya sekian, ya. Sewa itu kan pengeluaran rumah tangga, ya. Pengeluaran rumah tangga untuk sewa rumah gitu. Nah, dia baru masuk di sini, ya. Kalau nggak disewakan, ya nggak masuk, ya, karena sudah dihitung satu kali. Tapi kalau dia disewakan, ya, membayar sewanya itu pembayaran untuk sewa itu termasuk di C. Nah, komponen ketiga adalah pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran barang jasa oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya. Tidak termasuk dalam perhitungan di sini adalah transfer, ya, kayak BLT, ya, tidak termasuk. Karena apa? Karena transfer pemerintah itu kan tidak terjadi pertukaran barang. Kalau kita rumah tangga, ya, mengeluarkan uang misalnya sekian juta untuk barang ini, kita keluar uang terus kita dapat barang ini. Atau perusahaan investasi, ya, membangun pabrik, ya, bangunan, ya, mengeluarkan uang sekian miliar, si perusahaan itu hasilnya dia mendapatkan bangunan gitu. Nah, kalau di sini transfer payment, istilahnya pembayaran transfer seperti bantuan langsung tunai atau BLT itu pemerintah memberikan sekian triliun untuk keseluruhan masyarakat, kan dia tidak dapat sesuatu dari situ gitu, ya. Nah, makanya transfer itu tidak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah, ya. Kemudian ekspor, ini adalah ekspor bersih adalah ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor itu adalah barang kita keluar, ya, dikirim keluar, ya. Kemudian uang dari luar, ya, masuk ke dalam negeri kita. Jadi uang itu, ya, yang masuk ke kita itu menjadi devisa bagi kita, ya. Jadi semakin banyak kita mengekspor barang-barang dari Indonesia, ya, ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang dan sebagainya, berarti apa? Berarti kita menerima devisa yang lebih banyak, ya. Devisa itu berarti pembayaran negara-negara yang membeli barang dari Indonesia sesuai dengan mata uangnya, ya. Ada yang bayarnya dolar, ada yang bayarnya yen, ya, euro dan sebagainya. Itulah ekspor. Kalau impor, kita membeli barang dari luar negeri, ya. Jadi misalnya kita membeli blok mesin untuk menghasilkan mobil, ya, dihasilkan dari Jepang misalnya, ya. Kita dapat blok mesin ke sini untuk kita assembly lagi menjadi mobil, kemudian kita jual, ya. Nah, atas kita membeli blok mesin itu kita membayar ke Jepang, ya, yen gitu, ya, dalam yen. Ya, jadi mana yang lebih besar, ekspor atau impor? Nah, itu nanti akan menentukan apakah NX ini positif atau negatif. Kalau dia sama, NX-nya 0, ya. Tapi kalau banyakkan ekspor kita dibandingkan impor kita, NX-nya ini positif. Kalau impornya lebih banyak daripada ekspornya, NX ini negatif. Kita sebut defisit, ya, perdagangan internasional. Kalau dia positif tadi kita sebut surplus, ya, perdagangan internasional kita. Nah, tadi kita ada tunjukkan rumus pertumbuhan ekonomi, ya, di sini, ya, menghitung pertumbuhan ekonomi G, ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa data pertumbuhan, ya.
Jadi ini adalah pertumbuhan ekonomi mancanegara, ya. Jadi kita perbandingkan dampak daripada COVID-19 ini kira-kira, ya, karena ini data yang warna hijau, grafik yang warna hijau itu adalah kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kuartal 2. Quarter itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia triwulan, ya, triwulan 2 atau kuartal 2, ya. Ini di sini ada keterangannya. Yang warna merah adalah yang quarter 1, yang warna biru itu adalah quarter 2 tapi tahun 2019, ya. Jadi kalau kita perhatikan ke quarter 2 tahun 2020, ya, kita lihat dari kanan, ya, Uni Eropa, ya, minus 14,4%. Jadi pertumbuhan ekonominya minus, ya. Jadi terjadi suatu kontraksi yang cukup tajam. Dan kita lihat quarter 1 dia juga sudah minus juga, udah minus 2,5%. Ekonom biasanya mengartikan hal ini sebagai resesi. Jadi kalau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi atau terjadi pertumbuhan ekonomi yang angkanya minus 2 triwulan berturut-turut atau lebih, itu disebut terjadi resesi, resesi ekonomi, ya. Jadi Uni Eropa sudah resesi di sini, Hong Kong juga, ya, di triwulan 1, triwulan 2, ya, warna merah dan hijau ini minus 9,1%, minus 9,0% juga sudah resesi. Vietnam dia masih positif terus, ya, jadi ekonomi Vietnam cukup bagus keragaan atau kinerjanya, ya. Korea Selatan ini mirip dengan kita, ya, di triwulan kedua dia negatif, negatif 2,9. Indonesia juga baru di triwulan kedua, ya, pertumbuhan ekonominya negatif atau minus. Nanti kita lihat datanya. Singapura sudah resesi, ya, cukup dalam juga di sini kontraksinya. Jadi kalau saya sebut kontraksi ekonomi itu berarti PDB-nya itu terkontraksi. Terkontraksi itu artinya dia berkurang, ya. Karena dia berkurang, berarti apa? Pertumbuhan ekonominya adalah minus seperti ini. Kemudian Amerika Serikat juga cukup dalam, ya, kontraksi ekonominya. Jadi laju pertumbuhan ekonominya minus 9,5%. Tiongkok triwulan 2 ini sudah positif, ya, tapi triwulan 1 tahun 2020 dia ekonominya terkontraksi sehingga laju pertumbuhan ekonominya adalah minus 6,8%. Jadi pandemi COVID-19, ya, yang secara global, ya, sebetulnya dampaknya mulai dirasakan sejak triwulan 1, ya, tahun 2020 itu menyebabkan kebanyakan negara atau mancanegara, mungkin seluruhnya, ya, mengalami kontraksi ekonomi atau bahkan ada yang resesi, ya, yaitu nilai laju pertumbuhan ekonomi yang minus, ya, 2 triwulan berturut-turut atau lebih. Ya, mungkin hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena adanya pembatasan-pembatasan mobilitas yang dilakukan supaya COVID-19 virusnya itu tidak menyebar lebih luas atau lebih cepat, ya, karena memang terjadi pembatasan-pembatasan atau lockdown atau PSBB, ya, pembatasan skala besar, ya, itu transaksi ekonomi menjadi terpengaruhi, ya, dan beberapa menjadi mengakibatkan minus laju pertumbuhan ekonominya. Maupun karena apa? Karena konsumsinya menurun, investasi juga tentu menurun pada kondisi yang seperti itu. Nah, ini adalah keadaan di Indonesia, ya. Jadi di Indonesia kalau kita perhatikan laju pertumbuhan data ekonominya, ya, dari kuartal ke kuartal, ya. Di kuartal 1 tahun 2017 5,01, ya. Sampai di kuartal 3 tahun 2019 itu di atas 5%, ya. 5,01, pernah sampai 5,27, agak tinggi, ya. Kemudian di kuartal 3 2019 turun di 5,02, tapi rata-rata ya 5%-an. Nah, kuartal keempat tahun 2019 mulai turun ke 4,97, kuartal 1 2020 turun lagi 2,97. Ya, ini udah mulai terkena COVID nih, dampak COVID, ya, karena di Tiongkok sudah terjadi COVID itu sejak bulan November tahun 2019, ya. Jadi di kita sebagai negara yang banyak bertransaksi dengan Tiongkok, tentu terpengaruh. Terpengaruh melalui apa? Melalui ekspor kita ke sana, ya, yang pasti akan telah turun, ya, karena di sana ekonominya terkena imbas daripada COVID, dan sebaliknya
investasi yang dari Tiongkok yang ke Indonesia juga terpengaruhi juga. Jadi turun ya, laju pertumbuhan ekonominya dari 4,97 jadi 2,97, turun lagi jadi minus 5,30% ya. Nanti kuartal ketiga berapa? Itu juga nanti kita perhatikan ya, tapi ada kecenderungan dia juga akan minus gitu kira-kira. Nah, ini adalah terkontraksi 5,32% ini ya, itu adalah kita membandingkan PDB triwulan 2 tahun 2020 terhadap PDB triwulan 2 tahun 2019. Nah, ini disebut year on year. Jadi diistilahkan atau disingkat dengan Y on Y ya. Nah, kalau dari triwulan 1 tahun 2020 ke triwulan 2 2020 juga ya, kita menghitungnya per triwulan ini disebut Q to Q ya, nggak ada tulisannya, tapi Q to Q itu adalah quarter to quarter. Jadi quarter to quarter dari triwulan 1 triwulan 2 sebetulnya kita udah menurun ya, pertumbuhan ekonominya sebesar minus 4,19% ya. Nah, di sini ada tulisan Rp 2589,6 triliun. Ini adalah PDB Indonesia triwulan 2 atas dasar harga konstan ya, ADHK. Tapi atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga pasar triwulan 2 tahun 2020 PDB Indonesia itu adalah 3.687,7 triliun rupiah gitu ya. Ini data-data yang disajikan ini semua kita ambil dari BPS ya. Nah, ini kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran ya. Jadi dari sisi pengeluaran ya, BPS itu mencatat ya, nomor 1 di sini ada konsumsi rumah tangga ya. Nomor 2 ada PMTB. PMTB ini adalah pembentukan modal tetap bruto atau istilah umum kita sebut itu investasi ya, investasi. Ini adalah ekspor ya. Lalu ini adalah konsumsi pemerintah. Ini yang tadi simbolnya ada G besar tadi ya. Kemudian konsumsi lembaga non pemerintah nih ya, konsumsi NPRT ini. Kemudian ini impor ya. Jadi kita lihat konsumsi rumah tangga ini struktur PDB, jadi berapa persen ya di dalam PDB kita yang tadi triwulan 2 itu besarnya berapa? 3.687,7 triliun. Konsumsi rumah tangga itu adalah 57,85% ya, tinggi ya. Kemudian investasi atau PMTB 30,61% ya, ekspor 15,69, impor karena dia impor kan tadi kita beli dari luar, uang kita kan justru keluar ya, jadi negatif ya tandanya 15,52. Konsumsi lembaga non pemerintah ini 1,36% saja. Konsumsi pemerintah, jadi belanja pemerintah G besar itu sebetulnya hanya sekitar 8,67% atau kalau dibulatkan hanya 9% kira-kira gitu ya. Nah, pertumbuhannya ini year on year ya, kita lihat di sini semua negatif ya di triwulan 2 tahun 2020 ya, yang warna biru, semua negatif ya. Yang paling kecil terdampak maksudnya yang paling terdampak di luar daripada impor ya, yang paling terdampak itu adalah ekspor. Jadi ekspor kita turun hampir 12%, lalu PMTB atau investasi seperti tadi dikatakan juga ya, itu juga turun 8,61%. Ya. Impor ya karena ekonomi kita lagi terpengaruh banget ya, maka pembelian kita barang jasa dari luar negeri juga pasti turun. Dan di sini turunnya itu lebih besar daripada turunnya ekspor ya, yaitu sebesar 16,96%. Sementara turunnya ekspor 11,66%. Jadi inilah gambaran data pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan komponen-komponen pengeluaran. Jadi secara total kan growth kita tahun 2020 kuartal kedua atau triwulan 2 minus 5,32%. Ini minus 5,32% ya kalau kita grafik di sini ya. Nah, minus 5,32% itu ya siapa saja penyumbangnya ya, sumbernya ya. Jadi sumbernya yang warna hijau sini ya, biru ya. Konsumsi rumah tangga itu minus 2,96%. Yang hijau ini PMTB atau investasi minus 2,73%. Bla 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 semua. Ada satu yang positif 1%, warna merah itu lain-lain gitu ya. Lain-lain itu artinya selain dari yang 1, 2, 3 ini ya. Jadi selainnya disatuin saja di sini ya. Tapi kalau di jumlah semua ini hasilnya adalah minus 5,32% gitu ya. Jadi konsumsi rumah tangga adalah sumber terkontraksinya
ekonomi Indonesia yang terbesar, yaitu 2,96%. Nah, ini adalah struktur dan pertumbuhan PDB Indonesia menurut lapangan usaha. Ya. Jadi menurut lapangan usaha itu artinya menurut sektor-sektor perekonomian. Ya. Jadi kalau kita lihat lapangan usaha itu di sini ada industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, pertambangan, informasi komunikasi, infocom, ya, jasa keuangan di sini termasuk perbankan, ya, administrasi pemerintahan, transport dan pergudangan, jasa pendidikan, real estate, akomodasi makan dan minum, jadi hotel dan restoran, ya, jasa lainnya, jasa perusahaan, jasa kesehatan, pergudangan, listrik air dan pengadaan listrik gas, ya, dan pengadaan air. Jadi kita lihat yang paling besar porsinya dalam perekonomian, porsi itu disebut juga dengan share atau pangsa, ya, itu adalah industri. Industri itu share atau pangsanya terhadap PDB ya adalah 19,87%. Nomor 2 di sini pertanian 15,46% dan seterusnya, ya. Nah, triwulan 2 tahun 2020 pada umumnya negatif karena kita lihat kurva yang warna biru ini, ya, histogram yang warna biru ini pada umumnya ke bawah dia atau tandanya minus di sini, ya. Ada beberapa pengecualian, misalnya ini pertanian, ya, di sini plus, ya. Jadi ternyata di dalam situasi krisis pertanian itu sering sekali menjadi penolong, ya, atau penghela daripada perekonomian, ya. Nah, kemudian di sini ada informasi komunikasi, ya. Kita kuliah pakai Zoom, ya, pakai itu berarti kan informasi komunikasi, ya, jasa telekomunikasi, ya. Di sini jadi plus, ya. Jasa keuangan juga masih tetap plus, ya, dan beberapa yang lainnya di sini. Tapi yang paling parah turunnya di sini adalah transportasi dan pergudangan, ya, pesawat, ya, kapal laut dan sebagainya itu turun sampai 30,8%, ya. Akomodasi, makan minum, ya, hotel dan restoran juga turun, ya. Sektor terbesar di Indonesia dalam ekonomi Indonesia, industri juga turun minus 6,19%, perdagangan sektor ketiga terbesar juga turun, ya. Jadi itu semua adalah dampak COVID, ya, yang saat ini juga masih melanda perekonomian kita. Oke, menghitung GDP dari sisi pendapatan, ya. Jadi kalau dari sisi pendapatan, ya, kita pendekatannya adalah seperti ini, ya. Tadi di atas tuh, ya, adalah dari sisi lapangan usaha, ya. Jadi dari sisi produksi di sektor-sektor ini, industri, pertanian dan sebagainya. Nah, sekarang di sini adalah dari sisi pendapatan. Nah, GDP sudah terhitung misalnya, ya, GDP sudah terhitung, ya. GDP itu bisa menjadi GNP, ya, menjadi GNP manakala kita memperhitungkan semua yang dihasilkan, ya, barang-barang dan jasa di dalam maupun di luar negeri. Karena kalau GDP itu kan khusus mengukur, ya, barang dan jasa, ya. Dalam hari ini misalnya pendapatan total, ya, pendapatan kan sama dengan pengeluaran kan. Jadi pendapatan total yang hanya diproduksi secara domestik, ya. Kalau GNP itu mengukur pendapatan total, ya, baik yang diperoleh penduduk negara tersebut di dalam negeri, ya, maupun dari luar negeri, ya. Sebagai contoh, ya, orang Indonesia banyak juga yang kerja di Timur Tengah, ya, di negara-negara lain, income-nya itu sebagian besar dia kirim ke Indonesia, kan. Jadi itu termasuk meningkatkan GNP kita, tapi dia tidak mempengaruhi GDP, dia masuknya kepada GNP. Sebaliknya orang asing yang bekerja di Indonesia, ya, income-nya, ya, dia kirim ke keluarganya di negara asalnya, ya. Jadi dihitung aja nanti netonya lebih banyak mana tuh, ya, pendapatan pekerja kita yang ada di luar negeri atau TKI istilahnya, ya, yang masuk ke sini. Uang yang masuk sini itu namanya istilahnya remittance, ya, remittance. Ataukah yang lebih besar adalah remittance para orang asing yang bekerja di Indonesia, ya, remittance-nya yang dikirim kembali ke negara asalnya, ya, tinggal dihitung saja. Nah, untuk kondisi Indonesia lebih besar yang didapatkan TKI, ya, dibandingkan dengan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, gitu. Nah, jadi dari GNP itu, ya, dari GNP itu maka kita bisa menghitung NNP, ya. Jadi NNP itu adalah GNP dikurangi depresiasi, ya. NNP itu Net National Product, GNP Gross National Product. Depresiasi itu apa? Depresiasi itu adalah menyusutnya, ya, nilai barang-barang, ya, yang ada. Misalnya kita
Ada pabrik, di pabrik itu ada mesin. Mesin kan susut ya nilainya setiap tahun. Gedung juga seperti itu ya. Jadi penyusutan semua barang-barang modal itu ya seperti mesin ya, bangunan dan sebagainya itu disebut depresiasi. Ada metode perhitungannya. Kemudian pendapatan nasional ya itu adalah NNP yang di sini dikurangi dengan pajak tidak langsung, indirect tax. Itu berapapun produksi barang yang kita hasilkan dia tidak terpengaruh, itu namanya pajak tidak langsung ya, besar pajaknya tertentu sekian gitu. Nah, pendapatan perseorangan, personal income atau PI, ini adalah pendapatan nasional dikurangi keuntungan perusahaan, dikurangi kontribusi asuransi sosial, kurangi suku bunga ya, maksudnya untuk pembayaran bunga ya, tambah dividen, tambah transfer pemerintah untuk individu, tambah pendapatan bunga individu. Nah, ini pendapatan perseorangan. Lalu pendapatan personal yang siap dibelanjakan atau disposable, nah ini disingkat jadi disposable income, adalah pendapatan perseorangan ini atau PI dikurangi dengan pembayaran untuk pajak maupun non pajak. Jadi misalnya pungutan atau apa untuk hal-hal sosial yang kita kurangin. Jadi yang bersih siap dibelanjakan itu disebut disposable income ya. Itu dari sisi pendapatan ya. Kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya yaitu bagaimana mengukur biaya hidup ya, biaya hidup. Jadi mengukur biaya hidup itu tentu kita harus ada acuan harganya ya. Acuan harganya disebut di sini indeks harga konsumen atau IHK. Ya, harga suatu barang sekarang tidak sama dengan harga barang yang sama 5 tahun yang lalu. Di sini harusnya tanda panah ini ya, itu tanda tanya ini. Jadi barang misalnya saja ya semangkuk bakso tahun 2020 ya dengan mangkuk yang sama, bakso ukurannya sama 5 tahun lalu 2015 ya pasti 5 tahun yang lalu lebih murah kan, atau yang sekarang ini lebih mahal dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu. Padahal barangnya sama-sama satu mangkuk bakso ya, yang betul-betul sama barangnya gitu. Tetapi ada perbedaan harga. Nah, perbedaan harga itu kita sebut adalah inflasi ya. Jadi kalau ada inflasi berarti biaya hidup juga berubah kan. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu ya sebut misalnya ya 5 juta udah cukup ya, udah memadai untuk banyak hal ya, per rumah tangga gitu misalnya. Sekarang nggak cukup, mungkin misalnya jadinya harus 7 juta misalnya ya. Nah, itu karena ada inflasi. Jadi kita memerlukan suatu acuan harga untuk itu ya, indeks harga konsumen disebutnya. Ya, jadi bahasa Inggris IHK atau indeks harga konsumen itu adalah Consumer Price Index (CPI). Digunakan mengukur tingkat harga dari sekumpulan barang. Misalnya yang ditransaksikan itu barangnya ada 800 items misalnya barang dan jasa. Nah, itu itu ya 800-800-nya itu ada metode perhitungannya, metode indeksnya ya. Jadi didapatkanlah dari tadinya ada 800 jenis harga kan setiap barang dan jasa itu, kemudian di indeks dia sehingga ada satu angka saja yang menggambarkan ke 800 tadi misalnya. Nah, satu angka itulah atau satu tingkat harga itulah yang disebut dengan indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen itu adalah tingkat harga umum ya, tingkat harga umum. Tingkat harga secara umum yang menggambarkan keseluruhan barang jasa yang ditransaksikan di perekonomian. Nah, indeks harga konsumen mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal. Ini yang tadi ya saya sebut ya, yang mengukur seluruh tingkat harga atau secara umum. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang paling sering digunakan, tapi bukan satu-satunya indeks. Ada yang lain misalnya indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks mengukur biaya hidup, kita acuannya adalah indeks harga konsumen. Ini ilustrasi menghitungnya. Katakanlah barang dan jasa yang ada itu cuma dua, ya, seperti tadi ya, apel sama jeruk. Ya. Tahun 2010 dianggap tahun dasar, ya, merupakan tahun dasar. Konsumen umpamanya membeli 5 apel, 2 jeruk. Ya. Maka CPI sekarang ini, CPI tahun kita ini misalnya tahun 2000, bulan September tahun 2020 misalnya, CPI ini datanya bulanan ya. 5 kali price apple tahun sekarang, tambah 2 kali price daripada jeruk tahun sekarang. Dibagi dengan kuantitas daripada barangnya sama ya, 5.
dan 2. Jadi 5 kali price apple tahun dasar yaitu tahun 2010 tambah 2 kali price jeruk tahun 2010 ya. Ini di sini dibagi dia. Nah, jadi hasil pembagian inilah yang disebut dengan indeks harga konsumen atau CPI ya. Angka CPI tersebut menunjukkan berapa biaya yang dibelanjakan untuk membeli 5 apel dan 2 jeruk sekarang relatif terhadap buah atau komoditi yang sama ya tahun 2010 gitu. Nah, jadi ini adalah kita coba sandingkan ya kedua jenis harga umum tadi. Yang pertama kan saya sudah jelaskan di depan tadi tingkat harga umum yang disebut GDP deflator, ya ini adalah dari PDB kita menghitungnya. Kemudian satu lagi adalah IHK. Ya, jadi GDP deflator mengukur harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Ya, IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi ini sisi produksi, ini adalah sisi konsumsi. Kedua, GDP deflator hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi domestik. Ya, indeks harga konsumen mencakup semua barang dan jasa yang dibeli domestik maupun impor. Ya, ada barang tertentu yang impor ya udah masuk di dalam IHK. Kalau di GDP deflator enggak. Ketiga, menggunakan timbangan tidak tetap. Ya, tidak tetap di sini ya tergantung kontribusi daripada setiap barang tadi ya dalam setiap lapangan usaha itu ya. Tadi kan ada yang sekian persen pangsa atau kontribusinya dan sebagainya itu kan berubah dia, berubah-ubah tiap waktu. Kalau sini menggunakan timbangan tetap terhadap barang yang berbeda. Jadi diasumsikan pangsa setiap komoditi, misalnya tadi saya bilang mungkin ada 800 jenis barang dan jasa, dianggap tetap pangsanya terhadap pengeluaran secara umum. Ya. Oke, itulah perbandingan GDP deflator dengan IHK. Indeks harga dengan kelompok barang yang tetap, ya ini perhitungannya itu menggunakan sedangkan indeks harga dengan kelompok barang yang tidak tetap seperti di sini di GDP deflator ini perhitungannya itu biasanya menggunakan indeks PASE namanya ya. Kemudian masuk kita kepada bagian selanjutnya yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, dalam hal ini kita ambil misalnya indikator utama atau variabel utama pengangguran ya, tingkat pengangguran. Jadi untuk bisa sampai kepada konsep tingkat pengangguran, kita harus tahu dulu apa yang disebut angkatan kerja. Ya. Angkatan kerja itu adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja, ini konsep selanjutnya, adalah angkatan kerja tadi dibagi dengan populasi orang dewasa, ya 15 tahun ke atas. Ya. Jadi kali 100%. Inilah tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran, ini adalah jumlah penganggur, jumlah yang menganggur, yang tidak bekerja, gitu ya, jumlah orang yang tidak bekerja, sini ini, ya, dibagi dengan angkatan kerja, kali 100%. Nah, tingkat pengangguran yang seperti itu disebut tingkat pengangguran terbuka, TPT ya, atau bahasa Inggrisnya Open Unemployment Rate. Ya, jadi kalau suatu perekonomian sedang lesu, ya, sedang lesu, sehingga katakanlah pertumbuhan ekonomi justru menurun, ya, itu akan berakibat pada apa? Meningkatnya pengangguran. Karena apa? Kalau ekonomi sedang lesu, ya produksi juga pasti diturunkan karena nggak ada gunanya menghasilkan banyak barang dan jasa, nggak ada yang beli gitu ya. Jadi kalau dia menghasilkan barang dan jasa sedikit, perusahaan-perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa sedikit, dia cenderung akan merumahkan karyawannya atau mem-PHK karyawannya karena ngapain rame-rame tapi yang dihasilkan misalnya cuma sedikit gitu ya. Jadi di PHK atau dirumahkan ya. Jadi artinya apa? Pengangguran meningkat apabila terjadi kerusuhan ekonomi. Itulah yang terjadi pada era pandemi saat ini ya dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tadi ya, triwulan 2 tahun 2020 sebesar minus 5,32%, ya, berarti banyak UMKM, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksinya, bahkan ada yang sampai tutup gitu ya, pabriknya. Nah, kalau dia tutup berarti semuanya sudah dirumahkan atau sudah menjadi pengangguran gitu ya. Tapi kalau hanya sebagian maka dia mengurangi sebagian dari pekerjaannya. Yang pasti tingkat pengangguran terbuka menjadi meningkat. Ya, itulah dampak dari pandemi yang kita rasakan saat ini. Ya, dan terakhir kita
Lihat apa yang disebut dengan hukum Okun, ya. Hukum Okun itu adalah hubungan negatif, ya. Hukum yang menunjukkan hubungan negatif antara pengangguran dengan GDP real, ya. Jadi itu tadi ya, kalau GDP realnya itu turun, ya, GDP realnya turun, maka penganggurannya akan naik. Nah, ini pertama sekali dijelaskan oleh Profesor Arthur Okun, ahli ekonomi, ya. Secara singkat didefinisikannya seperti persamaan ini, ya. Jadi persentase perubahan GDP real 3% dikurang 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Misalnya, tingkat pengangguran meningkat tadinya 6% menjadi 8%. Maka persentase perubahan GDP real, persentase perubahan GDP real ini apa? Ini ya laju pertumbuhan ekonomi, ya, laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sama dengan 3% dikurang 2 kali, yang ini ya, 8 kurang 6 ya. Jadi 8 kurang 6, 2 kali minus 2 berarti minus 4%. 3 dengan minus 4% berarti minus 1%. Jadi kalau terjadi kenaikan pengangguran, ya laju tingkat pengangguran terbuka TPT ya, dari 6% ke 8%, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi atau persentase perubahan GDP real akan menurun sebesar 1%. Ya. Jadi inilah hukum Okun ya. Saya kira itulah kuliah kita pada hari ini, yaitu sesi kedua. Ya. Silakan nanti mengikuti kuis ya, kemudian kita diskusi, tanya jawab mengenai hal-hal yang Anda pandang perlu didalami lebih dalam lagi. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.